Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, Bapak Ibu guru sekalian. Nah, saya di sini izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Aziz Parabai. Saya dari kelas 10D. Saya di sini selaku moderator kelompok 3. Nah, jadi untuk terbuatnya video ini saya bakal menjelaskan terkait apa sih itu stratifikasi sosial, apa dampak stratifikasi sosial, apa manfaatnya. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti sekaligus beberapa orang gitu ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama mari kita langsung ke video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firisa Kanita Azalia. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal ataupun bertingkat berdasarkan suatu hal yang dihargai dalam masyarakat atau prestise. Artinya, seseorang dapat berada di lapisan atas ketika memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Firdaus Setiawan dari kelas 10D absen 7. Nah, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang apa itu stratifikasi sosial. Nah, saya akan menyebutkan 3 tokoh yang diantaranya ada Max Weber, P.H.M. Ashokin, dan Hobbes. Saya akan membahas tentang pendapat dari P.H.M. Ashokin. Nah, ia berpendapat bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat yang dibagi untuk menempati kelas sosial yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, alias tidak seimbang atau tidak sama rata. Nah, menurut P.H.M. Ashokin ini ada 3 hal utama dalam stratifikasi sosial ini. Yang pertama, stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi, yang kedua berdasarkan politik, dan yang ketiga stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Halo, perkenalkan, nama saya Reni Afrida Zahra. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis stratifikasi sosial. Ada 7 jenis stratifikasi sosial. Yang pertama, itu adalah kekayaan. Kekayaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial karena adanya perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi orang yang memiliki harta yang lebih banyak itu akan ditempatkan di lapisan sosial yang teratas. Sedangkan sebaliknya, orang yang memiliki harta yang tidak berkecukupan maka akan ditempatkan di lapisan yang paling bawah. Kedua, itu adalah kekuasaan. Kekuasaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial karena tidak semua orang bisa memiliki jabatan yang sama. Jadi hal ini membuat individu yang memiliki kekuasaan ditempatkan di lapisan atas seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya. Dan mereka juga memiliki wewenang untuk menguasai dan mengatur jalannya pemerintahan. 3, itu adalah kehormatan. Stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan ini ditempati oleh mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin, berjiwa karismatik, dan seseorang yang telah lama tinggal di suatu wilayah tertentu. 4 adalah keturunan. Stratifikasi ini diperoleh secara turun-temurun atau dengan kata lain hanya bisa didapatkan melalui kelahiran dan perkawinan. Seperti hal ini berhubungan dengan status yang dibawa sejak lahir. Contohnya itu seperti para bangsawan di masa lalu atau kerajaan-kerajaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harlofi Mirazi dari kelas 10D absen 9. Saya akan melanjutkan penjelasan dari jenis stratifikasi sosial. Yang kelima, pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan status sosial. Dengan pendidikan tinggi, kita dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar dan juga meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi, yang lebih baik. Oleh karena itu kita harus rajin belajar. Yang keenam, status sosial. Status sosial dilihat dari hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Hal ini juga dapat berubah tergantung pada tempatnya. 7. Gaya hidup. Dengan adanya globalisasi, hal ini membuat gaya hidup menjadi dasar dari stratifikasi sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, stratifikasi sosial juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama dalam sektor ekonomi. Nah, fungsi yang pertama itu stratifikasi sosial dapat mengelompokkan atau membagi ke pekerjaan seseorang.
Nah, seperti orang yang stratanya lebih tinggi pasti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga. Namun tanggung jawabnya juga lebih besar. Nah, fungsi yang kedua itu untuk distribusi hak istimewa seperti gaji, wewenang dan kewajiban individu yang ada di dalam dunia kerja. Nah, yang ketiga itu adalah penentuan status sosial. Strata yang lebih tinggi tentunya akan berkumpul dengan orang yang golongannya lebih tinggi juga. Dan disitulah dimana stratifikasi sosial digunakan. Nah, yang ketiga untuk alat solidaritas. Nah, orang yang biasanya di golongan lebih rendah akan solid satu sama lain karena mereka sama-sama berjuang dan berusaha untuk menaikkan strata mereka. Dan fungsi yang kelima yaitu sebagai pendorong mobilitas sosial. Nah, orang yang biasanya di strata lebih rendah akan lebih termotivasi untuk mendorong stratanya agar lebih tinggi sehingga pergerakan sosialnya akan naik dan terus menaik. Nah, selanjutnya pada sektor politik. Yang pertama fungsinya sebagai pembeda akan wewenang dan peran pejabat politik. Semisalnya, strata seorang hakim agung dan juga pengacara umum tentunya akan berbeda. Dan disitulah wewenang dan tanggung jawab mereka juga berbeda. Nah, yang kedua adalah untuk mobilitas politik. Nah, pergerakan politik akan dipengaruhi oleh atensi dari strata sosial tersebut. Nah, misal strata sosialnya lebih tinggi, maka atensi dari pejabat tersebut juga akan lebih tinggi. Sehingga disitulah dimana stratifikasi sosial dibutuhkan. Nah, selanjutnya yang terakhir di sektor pendidikan. Yang pertama, stratifikasi sosial berguna untuk mengelompokkan peserta didik. Semisal yang strata sosialnya tinggi, biasanya akan sekolah di sekolah internasional. Dan untuk lebih umum, peserta didik akan bersekolah dan juga dikelompokkan anggotanya. Seperti ada yang reguler dan juga ada penerima KIP dan juga PKH. Nah, selanjutnya sebagai alat pendorong dalam atau memotivasi dalam berkompetisi. Nah, jadi peserta didik yang lebih rendah stratanya pasti akan termotivasi untuk belajar lebih giat untuk menaikkan strata sosial keluarganya. Dan juga yang ketiga ada fungsi stratifikasi sosial untuk memotivasi dan juga mendorong mobilitas sosial dan juga kompetisi, sehingga stratifikasi sosial dapat mendorong status sosial dan juga lebih giat dalam berkompetisi. Nah, yang terakhir fungsi dalam sektor pendidikan sebagai kedudukan peserta didik. Nah, kedudukan individu peserta didik ini tentunya berfungsi dalam stratifikasi sosial untuk mengelompokkan kembali sama seperti yang pertama, sehingga para peserta didik bisa dikelompokkan dan juga lebih umum penempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Firdaus Setiawan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sifat dari stratifikasi sosial. Nah, terdapat 3 sifat utama dalam stratifikasi sosial ini. Yang pertama adalah stratifikasi sosial terbuka, dan di mana bersifat dinamis. Kita yang bersifat memanjat ke atas dan bisa turun. Nah, jadi kita ini biasa memulai dari pangkat paling bawah dan kita bisa naik dan turun karena itu bersifat terbuka dan dinamis. Yang kedua ada bersifat tertutup, di mana itu biasanya tergantung kelahiran seperti kasta. Jika kamu lahir di kasta menengah, akan terus menengah dan tidak bisa turun maupun naik. Dan ada sifat campuran. Nah, ini tuh tercampur dari terbuka dan tertutup tersebut, di mana kita bisa naik dan turun, dan kasta utama kita ditentukan saat kita lahir. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bersama saya dan saya Bobi Gora, absen 10 dari kelas 10D. Jadi saya akan menjelaskan dampak stratifikasi sosial. Jadi dampak stratifikasi sosial yang kita tahu itu, dia ada pemerintah yang sewenang-wenangnya menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi seperti yang kita tahu di Indonesia banyak kasus korupsi di mana-mana di sekitar Indonesia, dan itu juga berdampak kepada masyarakat yang melihat pemerintah ini secara citra yang buruk gitu. Terus di pendidikan juga, kecerdasan seorang siswa dan siswi itu diukur dengan prestasi akademik. Jadi dengan prestasi akademik itu segalanya gitu. Padahal banyak juga siswa yang berprestasi dan lebih unggul daripada di akademik pada bidang non-akademik seperti sastra, olahraga, dan seni. Terus kalau di masyarakat,
stratifikasi sosial ini berdampak pada masyarakat di tingkat bawah kesulitan mengakses fasilitas yang layak. Jadi ada kesenjangan sosial juga. Terus kalau stratifikasi sosial juga berdampak pada yang berdampak besar seperti kaum mayoritas mendiskriminasi ke pihak yang minoritas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian video singkat yang bisa kami berikan terkait tentang stratifikasi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.